Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Daya, mahasiswa dari kelas akuntansi reguler Pakit C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai accounting lease atau akuntansi sewa guna melengkapi nilai tugas mata kuliah saya, yaitu akuntansi keuangan 2. Nah, sebelum memulai menjelaskan, terlebih dahulu ada subtema pembahasan yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama menjelaskan sifat substansi ekonomi dan keuntungan dari transaksi sewa. 2. Menjelaskan kriteria dan prosedur akuntansi untuk memanfaatkan leasing oleh lease. 3. Membandingkan metode operasi dan kapitalisasi dari pencatatan sewa. 4. Mengidentifikasi klasifikasi sewa untuk lessor. Dan yang terakhir, menjelaskan akuntansi lessor untuk sewa pembiayaan langsung. Langsung saja, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian sewa. Pengertian sewa sendiri adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lease yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan properti tertentu dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Nah, kelompok terbesar dari peralatan sewaan itu melibatkan satu, yang pertama teknologi informasi, yang kedua transportasi seperti truk, pesawat udara, dan kereta api, dan yang terakhir konstruksi atau pertanian. Nah, siapa pemainnya? 3 kategori umum pemain lease adalah bank, perusahaan penyewaan captive, dan independen. Lalu next kita akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan dari leasing. Kelebihan dari leasing adalah pembiayaan 100% dengan harga tetap. 2. Perlindungan terhadap obsesi. 3. Fleksibilitas. 4. Pembiayaan kurang mahal. 5. Keuntungan pajak. Dan yang terakhir pembiayaan off balance sheet. Dan untuk kekurangannya sendiri, itu yang pertama, biaya total bisa lebih tinggi. 2. Tidak memiliki kepemilikan aset. 3. Kontrak bersifat mengikat. 4. Tanggung jawab perawatan aset, dan yang terakhir keterbatasan penggunaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sifat konseptual dari sewa. Memanfaatkan sewa yang mentransfer secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan properti asalkan sewa tidak dapat dibatalkan. Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan disebut juga dengan sewa operasi. Nah, untuk jurnalnya sendiri, itu yang pertama ada jurnal operating lease, yaitu biaya sewa di debit dan kas di kredit. Dan yang kedua ada jurnal capital lease, yaitu penyewaan peralatan di debit dan kewajiban sewa di kredit. Nah, masalah bagaimana melaporkan sewa adalah kasus substansi versus bentuk. Meskipun judul list yang secara teknis legal mungkin tidak lulus, manfaat dari penggunaan properti itu suatu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan properti harus dikapitalisasi, atau hanya sewa yang tidak dapat dibatalkan dapat dikapitalisasi. Jika lease mengkapitalisasi sewa, penyewa mencatat aset dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa, yaitu catat depresiasi pada aset yang disewakan dan memperlakukan pembayaran sewa sebagai terdiri dari bunga dan pokok. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian sewa-menyewa. Nah, untuk mencatat sewa sebagai sewa modal, sewa harus tidak dapat dibatalkan. 1 atau lebih dari 4 kriteria harus dipenuhi, yaitu yang pertama, mentransfer kepemilikan kepada penyewa atau transfer kepemilikan. Dan yang kedua, berisi opsi pembelian murah atau tawar membeli. Yang ketiga, istilah sewa sama dengan atau lebih besar dari 75% dari perkiraan umur ekonomis dari properti yang disewakan. Dan yang terakhir, present value dari pembayaran lebih dari sama atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang disewa. Mohon maaf. Nah, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya eksekutori sama atau melebihi 90% dari nilai
wajar properti yang disewa. Itu adalah 4 kriteria yang mungkin harus dipenuhi dari perjanjian sewa menyewa. Nah, sewa yang tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria ini akan dicatat sebagai sewa operasi. Lalu next kita akan lanjut membahas tentang recovery of investment test 90% test atau discount rate. Nah, list menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum menggunakan tingkat pinjaman tambahan dengan satu pengecualian. Jika penyewa mengetahui suku bunga implisit yang dihitung oleh lessor dan itu kurang dari tingkat pinjaman inkrementalis, maka list harus menggunakan tarif lessor. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan aset dan kewajiban. Aset dan kewajiban diakui secara berbeda. Aset dan kewajiban tercatat di bagian bawah. Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya eksekutori atau nilai pasar wajar dari aset sewaan. Periode depresiasi jika sewa mengalihkan kepemilikan depresiasi aset selama umur ekonomis aset. Jika sewa tidak mengalihkan kepemilikan, terdepresiasi selama masa sewa. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soalnya. Nah, di sini sudah tersedia soalnya, saya akan membacakan soalnya. Ini soal tentang sewa modal dengan nilai residu yang tidak dijamin. Pada tanggal 1 Januari 2024, PT Mega Elektronik menandatangani perjanjian sewa selama 4 tahun yang tidak dapat dibatalkan untuk sebuah peralatan produksi. Ketentuan sewa menetapkan pembayaran tahunan sebesar 24 juta yang dilakukan setiap tanggal 1 Januari dimulai dari 1 Januari 2024. Peralatan tersebut memiliki estimasi masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa yang tidak dijamin sebesar 6 juta rupiah. PT Mega Elektronik menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk seluruh aset tetapnya. Nah, tingkat bunga pinjaman inkremental PT Mega adalah 8% dan tingkat bunga implisit lessor tidak diketahui. Kita akan membahas tentang penyelesaian soalnya. Kita pertama-tama mencari tahu terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah tanggal mulai sewa 1 Januari 2024, durasi sewanya 4 tahun, pembayaran sewa tahunan 24 juta dan dibayar di awal tahun, jadi ini termasuk annuity due. Lalu nilai residu tidak dijamin 6 juta, tingkat bunga inkrementalnya 8%, nilai masa manfaat aset 5 tahun, metode penyusutannya garis lurus, dan bunga implisitnya tidak diketahui. Lalu, langkah selanjutnya kita mencari present value. Nah, karena pembayaran dilakukan di awal tahun dan nilai residu tidak dijamin, maka perhitungan liabilitas sewa hanya mencakup pembayaran tetap saja, tidak termasuk nilai residu yang tidak dijamin. Nah, untuk rumusnya sendiri itu present value sama dengan PMT dikali present value of annuity due, yaitu N sama dengan 4 dan I-nya sama dengan 8%. Nah, kita gunakan faktor annuity due karena dibayar di awal tahun. Present value-nya sama dengan 24 juta dikali 3,808. Nah, 3,808 ini didapat dari 8% dan 4 tahun ini. Lalu hasilnya 91.392.000 rupiah. Lalu jurnal awalnya untuk mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa, yaitu aset hak guna atau raw aset di bagian debit sebesar 91.392.000 dan liabilitas sewa di bagian kredit sebesar 91.392.000. Lalu untuk penyusutan aset hak guna kita hitung karena masa manfaat asetnya 5 tahun, namun masa sewanya hanya 4 tahun dan tidak ada opsi beli. Jadi aset hak guna disusutkan selama masa periode sewa yaitu 4 tahun. Nah, kita bagi 91.392.000 dibagi 4 tahun itu jadinya 22.848.000. Lalu selanjutnya tabel amortisasi. Tabel amortisasi sendiri kini bunganya sudah tertera 8% dan pembayaran tahunannya 24 juta. Pembayaran dilakukan tiap 1 Januari di awal tahun dan bunga dihitung dari sisa saldo liabilitas akhir tahun sebelumnya ini dikali dengan 8%. Maka didapati 5.391.360 rupiah. Lalu sisa liabilitasnya ditambah
dan menghasilkan Rp72.783.360.000. Lalu 72 juta ini kita kurangkan dengan 18 juta, yaitu pokok pembayarannya dikurangkan 18.608.640 rupiah, ini menjadi 48.783.360 rupiah, dikalikan dengan 8% untuk mencari bunga yang harus dibayarkan tahun 2025, menghasilkan 3.902.669 rupiah. Maka sisa liabilitas akhir tahunnya kita tambahkan dengan bunganya, yaitu 3.902.669 rupiah ini, dan menghasilkan sisa liabilitas untuk tahun 2025 yaitu 52.686.029 rupiah. Lalu kita kurangkan lagi dengan pokok pembayarannya, yaitu 20.097.331 rupiah. Hasilnya 28.686.29 rupiah. Lalu kita kalikan dengan 8% untuk mencari bunga yang harus dibayarkan untuk tahun 2026, yaitu menghasilkan 2.294.883 rupiah. Lalu kita tambahkan sisa liabilitasnya dengan bunga yang harus dibayarkan menjadi 30.980.912 rupiah. Lalu kita kurangkan lagi dengan pokok pembayarannya. Nah, 30.980.912 rupiah dikurangkan dengan 21.705.117 rupiah menghasilkan 6.980.912 rupiah. Lalu 6.980.912 rupiah ini kita kalikan lagi dengan 8% untuk mencari bunga yang harus dibayarkan pada tahun 2027, menghasilkan 558.473 rupiah. Lalu kita tambahkan lagi untuk mencari sisa liabilitas akhirnya 6.980.912 rupiah ditambah 558.473 rupiah menjadi 7.539.385 rupiah. Lalu yang terakhir kita catat jurnal tahunannya. Untuk itu kita ambil satu contoh untuk tahun, yaitu tahun 2024. 1 Januari 2024 mencatat pembayaran sewa pertama. Liabilitas sewa di bagian debit sebesar 24 juta rupiah dan kas di bagian kredit sebesar 24 juta rupiah. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2024 mencatat beban bunga dan penyusutan. Beban penyusutan di bagian debit sebesar 22.848.000 rupiah, akumulasi penyusutannya 22.848.000 rupiah di bagian kredit. Lalu beban bunga sebesar 5.391.360 di bagian debit dan liabilitas sewa 5.391.360 rupiah di bagian kredit. Dan data ini berdasarkan dengan tahun 2024 melihat tabel amortisasi. Lalu cukup sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.